pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa tidak dibatasi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan presensi kehadiran dari teman-teman semuanya. Aina Sukma, hadir Bu. Alifa, hadir Bu. Valen, hadir Bu. Febita Nur Eka, Bu. Marcella Livia, hadir Bu. Niputu Rafania, hadir Bu. Vivian Laila, hadir Bu. Yola Indri, hadir Bu. Rusida Nisa, Hadir Bu. saya belum dipanggil Bu. Oh ya, Novi, Hadir Bu. maaf ya. Oke. Jadi di kelas 10 kalian udah mempelajari kan yang namanya pembayaran secara tunai dan juga non tunai atau utang di perusahaan jasa. Nah, di kelas 11 ini kita akan mempelajari lebih dalam terkait pembayaran utang atau non tunai, yang dimana ada yang namanya jatuh tempo 2/10 dan 30. Yang seperti yang sudah saya sampaikan di minggu sebelumnya. Kita akan menggunakan metode problem based learning dengan melalui diskusi kelompok, pemecahan masalah, dan juga hasil dari diskusi kalian yang akan dipresentasikan nanti. Dari teman-teman sendiri, kalian masih ingat gak jurnal dari pembayaran kas dan juga non kas atau utang? Terbita? Kalau seingat saya ya Bu, untuk jurnalnya itu kalau secara tunai pembelian itu ada di debit, lalu untuk kasnya di kredit. Sedangkan untuk yang kredit atau utang itu pembeliannya di debit, lalu akun utang itu ada di kredit. Seperti itu Bu. Baik. Nah, karena teman-teman sudah paham kan basic dari pembayaran kas dan juga utang di perusahaan jasa, dan kemarin juga sudah saya sampaikan di minggu sebelumnya terkait pembayaran utang ini akan kita bahas pada minggu ini. Jadi di sini saya sudah menyediakan barcode untuk pengerjaan link dari pretest kita pada hari ini. Silahkan di-scan dulu ya teman-teman. Ya Bu. Oke, jadi terima kasih karena kalian sudah berpartisipasi untuk mengerjakan pretestnya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, yakni menggunakan metode problem based learning. Di sini kita ada permasalahan nih, pertanyaan. Mengapa sih perusahaan itu lebih memilih pembayaran secara kredit dibandingkan pembayaran secara tunai? Itu untuk diskusi yang pertama. Lalu yang kedua adalah apa sih keuntungan dan risiko dari perusahaan yang menggunakan pembayaran utang dengan adanya termin jatuh tempo. Lalu yang ketiga adalah bagaimana sih peminjaman jatuh tempo pembayaran utang itu dapat mempengaruhi hubungan bisnis dari perusahaan dengan supplier atau pemasok. Nah, ini jadi topik diskusi kita hari ini ada 3. Ini udah ibu bagiin kelompok-kelompoknya ada siapa aja, kelompok 1 dan kelompok 2. Didengarin baik-baik ya biar nanti nggak kebingungan nyari kelompoknya. Ibu. Kelompok pertama itu ada Aina, Valen, Novi, Vivian sama Yola. Lalu kelompok kedua itu ada Alifa, Febita, Niputu, Marcella sama Rusida. Ini waktu pengerjaannya selama 20 menit ya teman-teman. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Terima kasih. Oh ya, untuk pembelajarannya gimana ya? Oh iya, makasih ya sudah mengingatkan. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Ada kesulitan nggak teman-teman? Oke, jadi waktunya udah habis ya teman-teman, udah 20 menit. Sekarang setiap kelompok itu akan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Nah, dari kalian sendiri ada nggak yang ingin mengajukan diri untuk presentasikan di dahulu? Kelompok 1 dan kelompok 2. Baik. Beri aplaus dulu ya kelompok.
kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Aina Sukma Septiana dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Novi Ramadhani. Saya Firman Mandari. Saya Farida Anastasia. Saya Hila Indra Hayu. Untuk sekian presentasi dari kelompok kami, apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menanggapi? Saya Bu. Iya, baik. Kenalkan, nama saya Marcella. Gitu saja. Kami akan menjawab pertanyaan dari Marcella. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah presentasi dan juga sudah saling menanggapi ya. Di sini saya akan memberikan materinya untuk konfirmasi materi. Nah, jadi pembayaran utang dagang itu adalah proses pelunasan kewajiban yang timbul akibat pembelian barang atau jasa secara kredit dari pemasok atau supplier. Pelunasan ini dapat dilakukan pada saat jatuh tempo pembayaran atau dengan memanfaatkan yang namanya diskon. Nah, jatuh tempo dari pembayaran utang dagang itu ada 3. Yang pertama, melakukan perjanjian terlebih dahulu. Perjanjiannya apa? Perjanjian kredit antara pembeli dan juga penjual dengan dalam menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran. Lalu yang kedua ada pemberitahuan yang dimana pembeli akan menerima pemberitahuan mengenai jatuh tempo pembayaran dari pemasok. Lalu yang ketiga ada pelunasan di mana pembeli akan melakukan pelunasan atau pembayaran utang sesuai dengan tanggal yang telah disepakati oleh kedua pihak. Nah, ini contoh dari bukti transaksi pembayaran non tunai atau utang. Yang dimana di sini kita bisa lihat ada pembayaran 2/10 N/30. Kalian tahu nggak arti dari ini? Karena teman-teman sepertinya masih belum paham betul terkait 2/10 N/30. Sini Bu jelasin lagi terkait 2/10 N/30. Yang dimana 2 ini maksudnya adalah diskon. 10 itu tenggat waktunya. Jadi apabila kalian membayar 10 hari setelah melakukan perjanjian utang, maka kalian akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Tapi kalian bisa membayarnya selama 30 hari setelah melakukan transaksi. Kalau lebih dari 30, kalian akan mendapatkan yang namanya denda atau bunga keterlambatan. Nah, ini diskon 2% diberikan jika pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari sejak tanggal faktur atau tagihan atau invoice. Lalu N/30 itu pembayaran utang dapat dilakukan dalam waktu 30 hari sejak tanggal invoice tanpa diskon. Jadi kalau lebih dari 10 hari itu sudah tidak ada diskon 2%. Nah, ini perhitungan dari pembayaran utang dagang dengan diskon. Yang dimana pembeliannya itu misal mau beli meja seharga 1 juta. Nah, terus dia diskonnya itu 2%, berarti 1 juta dikali 2%, hasilnya 20.000. Jadi 1 juta dikurang 20.000, hasilnya 980.000. Jadi di debitnya itu tetap 1 juta, tapi saat pembayarannya itu akan menjadi 980.000 ditambah 20.000 diskon. Nah, ini ada sedikit contoh kasus dari pembayaran utang dagang dengan diskon. Nah, jadi untuk jurnalnya seperti ini ya teman-teman. Jadi
walaupun kita bayarnya itu 9.800.000, di dalam pencatatan akuntansi kita harus tetap mencatat diskon dari yang kita dapat itu biar jurnalnya tetap seimbang. Pengeluarannya 10 juta, ininya juga dikredit 10 juta. Nah, di sini terdapat 3 manfaat dari pembayaran utang dengan diskon atau pembayaran secara kredit. Yang dimana yang pertama, kita dapat lebih hemat dalam pembelian karena mendapatkan diskon, misal 2%, 3% sesuai dengan perusahaannya masing-masing. Lalu yang kedua adalah kita mendapatkan keuntungan yang dimana meningkatkan keuntungan bagi pemasok dengan mendorong pembayaran lebih cepat. Jadi dari pihak suppliernya. Lalu dari hubungan, kita dapat membangun hubungan bisnis yang lebih baik antara pembeli dan juga pemasok. Nah, kesimpulan kita pada hari ini adalah pembayaran utang dagang dengan diskon itu dapat memberikan keuntungan yang baik bagi kedua belah pihak, baik pihak perusahaan maupun pihak supplier atau pemasok. Lalu sarannya adalah manfaatkan diskon dengan melakukan pembayaran tepat waktu agar kita itu dapat mendapatkan manfaat ketiga yang tadi sudah kita jelaskan sebelumnya. Oke, dari diskusi dan juga materi yang sudah saya sampaikan, apakah ada dari kalian yang ingin bertanya? Apa masih kurang jelas? Jawab tidak atau iya ya teman-teman? Oke, kalau tidak ada, untuk mengukur kemampuan teman-teman dari pembahasan kita pada hari ini, Ibu sudah menyiapkan link Postex. Silahkan diakses dulu ya teman-teman. Oke. Nah, minggu depan kita akan membahas terkait piutang karena kita sudah membahas terkait pembayaran utang dan juga kas. Untuk kalian silahkan dicari-cari dulu referensi terkait piutang di perusahaan dagang ya teman-teman. Baik. Oke, teruslah semangat dan juga rajin belajarnya ya teman-teman. Jangan lupa untuk mengulang materi ini di rumah. Mari kita tutup dengan doa dan juga salam penutup. Doa menurut percaya masing-masing. Dimulai. Oke, jadi Ibu tutup